Yo. Lagi sepi nih, dan sebelum kita mulai di pembahasan, kami segenap tim dari Bahas Film dan Keluarga Besar Genpi.com mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya ibunda sahabat kami, Bang Aji atau Anwar Tarantino. Semoga ibunda ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, jadi kita mulai ke pembahasan. Jadi kali ini gua siapa? Anda? Gua tetekan sama lu ya. Jadi gua Dayat Mantura Dan gua kameramen biasa akan membahas film terbaru dari Netflix Indonesia berjudul A Perfect Fit. Selengkapnya di Bahas Film. Oke, jadi Netflix merilis film Indonesia terbaru berjudul A Perfect Fit. Jadi film ini disutradarai oleh Hadrah Dayang Ratu dengan skenario yang ditulis oleh Garin Nugroho. Wah, ini sineas yang udah nggak perlu diragukan lagi di dunia perfilman Indonesia. Apa aja filmnya, Bang? Itu nanti kita bahas di fakta-fakta menarik. Oh. jadi film ini bergenre komedi romantis yang dibintangi oleh Nadia Arina, Reval Hadi yang lagi naik daun juga, Giorgino Abraham yang mirip kayak gua kan sedikit-sedikit lah, hingga Christine Hakim. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang perempuan muda asal Bali yang bernama Saski. Jadi dia diperankan oleh Nadia Arina. Suatu hari saat dia lagi ketemu dan lagi jalan-jalan sama temennya nih di Bali, dia diramal oleh seseorang ramal gitu. Ramalan itu membawa si Saski ini ke sebuah toko sepatu dan akhirnya dia bertemu dengan sosok Rio yang diperankan oleh Reval Hadi. Jadi Rio ini adalah seorang pembuat sepatu di toko sepatu yang didatangi si Saski tadi. Jadi sederet kejadian yang menimpa mereka membuat kisah tumbuh-tumbuh, kisah cinta, benih-benih cinta di antara mereka. Jadi ya gitu, perlahan rasa cinta mereka tumbuh bersamaan dengan kemunculan konflik antara tradisi dan modernitas yang ada di kehidupan kita saat ini. Ya, kita nggak bisa pungkiri kalau kehidupan kita di sini kan ya pasti ada tradisi dan modernisasi yang agak nggak bisa bersanding gitu kan. Ya akhirnya terbentur menjadi sebuah konflik. Namun meskipun mereka merasakan cinta, takdir keduanya telah ditentukan dan ya nggak ada yang bisa mengubah itu. Jadi selengkapnya kalau kalian penasaran, langsung tonton aja di Netflix kesayangan kalian. Closing dong, Bang. Jadi film ini udah tayang di Netflix tanggal 15 Juli kemarin, dan kalau gue lihat dari trailernya sih yang ya emang gitu kayak seorang wanita yang diramal terus akhirnya ketemu dengan sosok si cinlok gitu lah, dan akhirnya ya mereka dihadapkan dengan konflik yang ada di kehidupan masyarakat Bali itu antara tradisi dan modernitas itu. Oke, bukan bahas film kalau tidak menyampaikan fakta-fakta menarik yang menurut kami menarik. Wow. Jadi, wah terima kasih sekali nih Bung Bungkar. Jadi fakta yang pertama nih Bang, film ini terinspirasi dari kisah dongeng Cinderella. Gokil. Jadi film A Perfect Fit ini menyuguhkan kisah drama romansa gabungan antara modern dan tradisional yang terinspirasi dari kisah dongeng Cinderella tadi. Jadi sutradara filmnya si Hadrah Dayang Ratu mengatakan kisah cinta itu saling berkaitan dengan dongeng dan khayalan. Gokil banget. Ada sepatu kaca dong, Bang? Ada, makanya kan latar ceritanya kan di toko sepatu itu kan ya. Oh iya. Yeah. Fakta kedua. Oke, lanjut. Fakta kedua ini didukung oleh dua senias yang udah plus banget lah istilahnya. Jadi sang produser sutradara Hadrah Dayang Ratu. Jadi si Hadrah Dayang Ratu ini dikenal lewat film pendeknya yang memenangkan berbagai penghargaan. Misalnya kayak Sabotase dan film pemecah rekor muri yang berjudul Makmum. Film horor itu, Bang. Iya, bener banget. Jadi sementara itu si penulis skenario si Garin Nugroho, jadi dia adalah sutradara kawakan senior juga yang karya-karyanya udah membawa namanya mencapai
penghargaan dan ya apa ya, penghargaan lokal sampai internasional lah. Yang terbaru nih, sebelum film ini Garin meraih penghargaan sebagai sutradara terbaik Festival Film Indonesia tahun 2019 lewat film Kucumbu Tumbuh Indahku. Wah, kolaborasi cakep tuh Bro ini. Wah, ini kolaborasi yang cakep banget sih antara Garin dan si Hadra ini. Kayak bakalan, ekspektasinya gue sih kayak film ini bakalan jadi suatu hal yang beda sih, karena gak cuman bahas soal cinta, ini juga jadi apa ya, bahas soal realitas yang ada di masyarakat kita saat ini ya, antara tradisi dan modernitas ini tadi. Dan ini bakalan nyaut di fakta yang ketiga, Bang. Apa tuh Bang? Jadi fakta ketiga nih menampilkan budaya dan keindahan Bali. Jadi si Garin Nugroho ini mengatakan bahwa Bali dipilih sebagai latar belakang cerita karena dinilai sebagai tempat yang cocok untuk mewujudkan kisah dongeng tersebut, yang tadi yang kita bilang di fakta pertama, dongeng Cinderella tadi, yang kisah-kisah cinta itu kan. Nah, di dalam film ini akan menyajikan sejumlah tradisi dan budaya Bali. Makanya itu tadi kayak ya pasti ada alasannya kenapa Bali dipilih jadi latar tempat film ini kan. Dan nggak cuma menampilkan tradisi dan budaya. Jadi film ini juga akan menggambarkan keindahan Bali yang kemungkinan masyarakat umum belum tahu, Pak. Jadi kayak ya explore Indonesia juga sih salah satunya. Kayak menunjukkan bahwa Bali itu yang indah tuh nggak cuma itu doang gitu. Masih ada tempat-tempat yang tersembunyi, yang hidden games lah istilahnya kalau saat ini kan. Harus orang tahu. Ya harus orang tahu, benar banget. Apa ya? Biasanya dibantu Bung Anwar nih. Jadi fakta yang keempat nih, fakta terakhir juga nih. Jadi film ini perpaduan antara bintang muda dan bintang senior. Jadi kita tahu tadi film ini kan dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris muda seperti Nadia Arina, Reval Hadi, Giorgino Abraham, Laura Teux dan Anggika Bolstrelli. Nggak cuman itu, anak muda semua. Mana minumannya? Anak semua muda ya Bang? Anak muda semua nih, dan ya gue banget lah gitu kan. Gak cuman itu, film ini juga diperankan oleh aktor dan aktris film Kawakan yang Siapa tuh? nice banget lah. Christine Hakim, Ayu Laksmi, Matias Mutsus, waduh, Unik Priscilia dan Karina Suwandi. Wah, ini udah nggak senior semua di bidang perfilman nih. Jadi kalau lihat dari pemainnya, kita lihat dari pemainnya, terus kolaborasi antara dua sinias yang udah nggak, ya istilahnya bukan orang baru dan udah senior semua, ini bakalan jadi film yang menarik untuk ditonton di masa pandemi ini sih. Dan ya gue harap dengan adanya film ini, film-film Indonesia makin tumbuh kembang, dan ya meski di tengah keterbatasan pandemi ini, tapi nggak mengurangi kreativitas para sinias dan pelaku film Indonesia. Jadi Bang, yang tadi kita bahas soal menampilkan keindahan Bali nih Bang, jadi para pemainnya sendiri juga mengakui kalau Bali emang seindah itu gitu. Kayak mereka tuh takjub sama keindahan Bali, tradisinya, budayanya, ya kayak Reval Hadi, Giorgino juga sama yang pemeran sisanya tadi kayak merasa emang Bali tuh emang indah banget dan sangat memorable banget gitu. Jadi kayak nggak cuma sekedar Pantai Kuta, masih ada banyak hal dan banyak culture-nya yang Culture itu apa, Bang? budaya kayak gitu. Gua ikut TOEFL dulu sebelum lulus. Jadi iya 7.500. Jadi ya para pemainnya ya mengakui kalau emang Bali itu punya 1001 tempat dan budaya yang sangat menarik sekali untuk diikuti, dan hal itu ditampilkan di film ini. Kalau kalian pengen tahu hal apa aja yang belum kalian tahu tentang Bali, film ini bisa jadi jawabannya. Rekomen ya tadi. Rekomen banget sih, gila. Komentar gua kayak film banget nih barusan. Apa yang paling lu tunggu Bang dari film ini Bang? Apakah lebih ke kisahnya atau sekedar keindahannya atau? Kalau dari yang gua tunggu tentu dari kisahnya sendiri ya. Apa ini cuman sekedar cinta-cinta aja? Cuman dari pandangan gua sih kayaknya film A Perfect Fit ini nggak cuman menunjukkan soal cinta aja yang tadi kita udah bahas. Kayak film ini kan juga disangkut pautkan dengan tradisi budaya yang ada di kehidupan kita di Indonesia kan, dan itu kayak dikemas dengan sangat, gue berharap sih dikemas dengan sangat apik ya. Kita lihat aja jawabannya dengan menonton film ini. Nontonnya di mana Bang? Di Netflix.
Oke, itu aja kali. Oke, gitu aja, dan gua nggak bosen-bosen ngingetin pada semua bahas film Holic Mania. Mantap. Oke, lupa gua. Jangan lupa 3M, mencuci tangan dengan sabun dan air Sekarang mengalir. 5, Bang. Oh, sekarang 5 ya? Wah, iya nih. Soalnya sekarang udah ada varian Delta yang kalau kata Pak Luhut sih susah dikendalikan. Aduh, katanya gampang. It's julid nih jadinya. Diedit kayak gitu ya. Jadi, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, apa lagi Bang? Menjauhi kerumunan, Menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. membatasi mobilitas. Itu aja. Dan berdoa semoga kita sembuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ciao, jangan lupa subscribe, like dan share video bahas film dan genpi.co. Dadah.